Bab 73. Riko yang saat ini masih diliputi kemarahan segera berjalan menuju ke arah kantor rektor mengejar Anton dan kawan-kawannya yang melarikan diri. Rina yang masih sedikit trauma akibat menyaksikan perkelahian mereka tadi secara langsung segera mengejar Riko dan menahannya agar tidak bertindak lebih jauh. "Riko, sudah Riko. Kendalikan dirimu," kata Rina sambil menarik tangan Riko. "Rina, mereka itu sudah sangat keterlaluan. Aku paling tidak bisa mendengar kata-kata penghinaan yang mereka ucapkan untuk ibuku," kata Riko sambil melepaskan tangannya dari pegangan Rina. "Sudah Riko. Kau tahu siapa mereka itu kan? Ayah Anton adalah orang yang membangun kampus ini." "Sudahlah Riko," kata Rina lagi. "Lepaskan Rina." "Tidak. Dengarkan aku Riko. Sudahi perkelahian ini." Riko segera menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Rina lalu berkata, "Rina, seandainya aku tidak lagi menjadi mahasiswa di university ini, apakah masih mau bersahabat denganku?" tanya Riko sambil menatap wajah Rina. "Kenapa tidak? Apakah kau sudah tidak ingin lagi menjadi mahasiswa di kampus ini?" tanya Rina. "Kejadian ini pasti akan berbuntut panjang. Aku khawatir ini adalah hari terakhirku bertemu dengan MU di sini," kata Riko. "Apa maksudmu Riko?" tanya Rina seperti ingin menangis. "Seperti yang kau katakan Kati, bahwa ayah Anton adalah orang yang membangun Golden University ini. Kejadian ini tidak akan sederhana Rina. Kemungkinan benar aku akan dikeluarkan dari kampus ini. Setelah aku keluar nanti, aku berharap bisa menemui MU lagi," kata Riko menatap sayu ke arah wajah Rina. "Kamu bisa menemuiku kapan saja Riko." "Terima kasih," jawab Riko singkat. Saat ini sudah ramai mahasiswa yang berkerumun di depan kantor kampus. Mereka ingin melihat apa yang terjadi pada Anton dan kedua sahabatnya itu. Kasakusuk mulai terdengar seperti dengungan lebah saat ini ketika beberapa orang di antara mereka mulai bergosip. Namun bisik-bisik di antara mereka mulai mereda ketika Pak Yan Ken telah keluar dari dalam kantor. "Kalian semua yang ada di sini, segera bantu aku untuk menemukan di mana Riko berada," kata Pak Yan Ken memerintahkan beberapa mahasiswa untuk mencari Riko. Namun sebelum mereka pergi, satu suara kini menyahut di balik kerumunan orang ramai. "Saya di sini Pak Rektor." Begitu suara itu menyahut, semua mata kini mengarah ke arah di mana sumber suara itu datang. "Itu dia Riko." "Iya benar. Itu dia Riko. Habislah kau kali ini Riko." Riko mengabaikan suara-suara sumbang itu dan segera menghampiri Pak Yan Ken. "Masuk ke kantor sekarang?" kata Pak Yan Ken membentak Riko. "Baik Pak," kata Riko menurut. Lalu dia pun melangkah memasuki kantor. Ketika Riko sampai di ruangan kerja Pak Yan Ken, dia segera melihat Anton, Zack dan John sedang duduk sambil memijit-mijit bagian tubuh mereka yang sakit. "Apa yang telah kau lakukan Riko? Mengapa kau memukuli mereka? Apakah kau tidak kapok dengan masalah yang kau timbulkan dulu hingga mengakibatkan ayah MU harus menjual sebidang tanah untuk biaya pengobatan mereka yang cedera karena ulah MU?" kata Pak Yan Ken dengan suara besar. "Saya tidak mencari musuh Pak. Namun jika musuh mencari saya, pantang bagi saya untuk diam saja," kata Riko sambil memandang ganas ke arah Anton, Zack dan John. "Apa maksudmu dengan perkataan itu? Apakah kau mau menjadi jagoan di kampus ini? Bukan di sini tempatnya jika ingin menjadi jagoan," bentak Pak Yan Ken sengit. "Sebaiknya Bapak tanyakan saja kepada mereka. Bukankah mereka adalah anak-anak kesayangan Bapak? Percuma saya membela diri di sini karena saya sudah tahu apa hasil yang akan saya dapat." Kurang ajar. Berani kau berkata begitu di hadapanku. Kau tahu mengapa aku memanggil kalian? Itu karena aku ingin menyelesaikan masalah ini seadil-adilnya." "Adil," kata Bapak? "Keadilan hanya untuk mereka yang memiliki latar belakang kelas atas. Bukan untuk saya." "Kau benar-benar keras kepala Riko. Apa kau tahu bahwa aku adalah rektor di sini sejak kampus ini berdiri? Dan baru sekali ini aku menemukan mahasiswa seperti dirimu ini yang sangat keras kepala dan membangkang," kata Pak Yan Ken sangat marah. "Rektor? Rektor yang diangkat sendiri oleh Tuan Paul. Begini saja Pak. Saya tidak perlu berbasa-basi. Tadi Bapak mengatakan keadilan.
Apakah adil ketika saya sendirian menghadapi keroyokan 3 orang? Saya tidak yakin Anda yang terluka itu adalah saya. Apa mungkin Bapak akan memperlakukan mereka seperti saat Anda memperlakukan saya? Anda berkata adil kepada saya, Pak. Tetapi dari tadi Anda hanya marah kepada saya dan mereka? Nyaris tidak tersentuh. Kata Rico sambil mencibir. Tutup mulut MU. Sekarang keluar dari kantor saya ini dan Anda resmi dikeluarkan dari kampus ini mulai dari sekarang. Kata Pak Yanken sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah pintu. Hahaha. Terima kasih Tuan Yanken. Dari awal saya sudah menduga inilah keputusan akhir dari masalah ini. Dan kalian, ingatlah bahwa aku belum selesai dengan kalian. Melintang lalu membujur patah. Suatu saat aku akan datang dan membuat perhitungan dan menagih hutang kalian berikut dengan bunganya. Ingat itu baik-baik. Ancam Rico lalu segera berlalu meninggalkan ruangan itu diikuti tatapan mata semua orang. Jerry. Hah? Ada apa Daniel? Biarkan aku tidur. Kepalaku sangat sakit sekembalinya dari country home tadi malam. Kata Jerry sambil menepis tangan Daniel yang menarik tangannya. Jerry, kau keluarlah. Lihat ke ruangan pakaian Ken. Kata Daniel lagi. Ada apa dengan orang tua itu? Tanya Jerry dengan mata masih terlejam. Dengar Jerry. Saat ini Rico sedang dalam masalah dan diadili di ruangan pakaian Ken. Hah? Apa? Kata Jerry spontan bangun dari tempat tidur. Apa yang telah dilakukan oleh Rico sehingga dia diadili katamu? Aku mendengar bahwa Rico tadi baru saja menghajar Anton, John dan Zack sampai babak belur. Dan saat ini mereka dipanggil ke kantor oleh pakaian Ken. Wah gawat. Mengapa bisa begitu? Tanya Jerry. Alah, cepatlah turun Jerry. Bentak Daniel mulai hilang kesabarannya. Baik. Ayo Daniel. Kita harus segera membantu Rico. Kata Jerry bergegas turun tanpa mencuci muka apalagi mandi. Ketika Jerry dan Daniel telah sampai di bawah, mereka bertemu dengan Ryan. Bagaimana Ryan? Apakah Rico masih di sana? Tanya Jerry kepada Ryan. Tadi masih. Ayo Jerry. Kita harus cepat. Ajak Ryan. Tanpa menghiraukan sakit di kepalanya yang terkadang masih mengeluarkan darah, Jerry segera berlari sekuat tenaga agar segera sampai di kantor pakaian Ken. Namun setelah sampai di sana, semuanya telah bubar. Dari beberapa keterangan yang dia dapat dari orang-orang yang menyaksikan kejadian itu bahwa Rico telah dikeluarkan dari kampus dan baru saja pergi. Ayo Daniel. Ryan, kita kejar. Mungkin dia masih di pintu gerbang. Kata Jerry lalu kembali berlari. Kali ini tujuannya adalah gerbang kampus. Ryan dan Daniel segera mengikuti Jerry. Karena Jerry masih belum sembuh dari luka di kepalanya, maka hampir saja Jerry pingsan lagi. Namun dia tetap memaksa agar dapat mengejar Rico. Memang lagi apes atau memang mungkin sudah nasib Rico harus tamat lebih awal, begitu Jerry sampai di gerbang, Rico baru saja menaiki taksi dan meluncur ke arah country home. Jerry dengan nafas satu-satu segera terduduk di tanah. Pandangannya kini berkunang-kunang. Dia mencoba mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin. Kevin, kau datang segera ke depan gerbang kampus. Aku ada di sini. Beritahu David bahwa aku memerlukan bantuan kalian. Kata Jerry di telepon. Baik Tuan Muda. Kami akan segera sampai. Kata Kevin. Lekaslah. Aku sudah tidak kuat. Kata Jerry. Setelah selesai berbicara, pandangan Jerry pun langsung menghitam lalu dia tidak ingat apa-apa lagi.